Jumpa lagi rekan trader Indonesia bersama saya Maurits di hari Senin tanggal 13 Februari tahun 2023. Senin yang sangat luar biasa, Senin yang penuh dengan semangat, dan saya yakin dalam minggu yang sangat luar biasa ini kita akan selalu sukses. Karena kesuksesan akan selalu bersama rekan trader semuanya. Rekan trader, saya Maurits dari tim analis finance market hadir ke hadapan rekan trader semuanya untuk membawakan sedikit analisa harian kita pada hari ini. Di mana analisa harian ini dengan maksud agar rekan trader semuanya setidaknya ada sedikit masukan atau setidaknya ada sedikit rambu-rambu dari trading yang akan dilakukan. Ya. Tapi tetap sekali lagi rekan trader, saya selalu bilang untuk para rekan trader semuanya bahwa analisa yang saya bawakan ini tidaklah 100% benar, tapi analisa yang saya bawakan ini setidaknya bisa memberikan sedikit masukan terhadap trading yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu, rekan trader harus tetap menganalisa lagi apa yang telah saya berikan. Oke, rekan trader, pada hari ini sebelum masuk ke analisa teknikal, saya akan membawakan sedikit tema yang sangat menarik, yaitu market menanti data inflasi Amerika Serikat. Nah, ini dia. Ini data inflasi Amerika ini sangat luar biasa karena data ini benar-benar akan memberikan arah pergerakan dari dolar Amerika ke depan. Ya. Kalau kita lihat bahwa data inflasi Amerika ini akan dikeluarkan pada hari Selasa. Ya. Nanti kita lihat nanti pada hari Selasa pukul 20.30 ada IHK ya, indeks harga konsumen. Inilah yang akan menjadi masukan patokan terhadap data inflasi. Nah, dari data inflasi ini kita akan melihat apakah kenaikan tingkat suku bunga akan dilakukan atau masih tetap 25 BP seperti pada event-event berikutnya. Nah, tapi kalau kita lihat rekan trader dari statement-statement yang dikeluarkan oleh para gubernur sentral bank di Amerika, sudah sangat jelas sana bahwa kemungkinan besar telah terjadi pembalikan arah yang tadinya dovish, dia akan berusaha kembali lagi ke hawkish. Nah, ini sangat penting karena kalau rekan trader lihat bahwa setelah kemarin rapat FOMC dan statement yang dikeluarkan oleh Jerome Powell bahwa kemungkinan besar lebih banyak ke dovish, yang membuat bagaimana pergerakan dolar agak sedikit mengalami pelemahan. Tapi setelah itu, ya, setelah mulai dari non-farm payroll dikeluarkan dan selanjutnya, arah pergerakan sudah mulai berubah dan lebih banyak lebih mengarah ke hawkish sehingga membuat dolar Amerika kembali mengalami penguatan lagi sehingga bisa membuat pergerakan market dari berbagai pasangan mata uang agak sedikit mengalami perubahan. Oke, sekarang rekan trader kalau saya lihat kenapa saya angkat tema ini karena kalau rekan trader lihat bagaimana pasar benar-benar menunggu sampai nilai inflasi itu dikeluarkan. Kita bisa lihat di sini bagaimana nilai inflasi itu benar-benar dilihat ya, benar-benar sangat memberikan tekanan sehingga pasar wait and see. Dan hari ini kita ambil contoh misalnya di dolar Amerika terjadi pelemahan yang sangat luar biasa. Yang saya takutkan dolar Amerika ini dia akan melemah sebagai reaksi menjelang. Tapi nanti setelah inflasi Amerika dikeluarkan, dia bisa terbang tinggi lagi dan tidak tertutup kemungkinan dia bisa sampai ke 103.840 atau mungkin dia menembus di 104. Ya, segala sesuatu bisa aja terjadi rekan trader. Mungkin juga dia bisa sampai di 104 ya. Ini 103 habis itu 104. Nah, bagaimana dengan Euro USD? Kalau rekan trader lihat di Euro USD bagaimana pasar Euro USD ini dia mengalami perubahan. Dia mengalami setelah dia kemarin hari Jumat kemarin turun sampai level yang paling terendah karena dia mengalami perubahan dan
fokus dari Euro USD ini memang benar-benar sangat terfokus terhadap data inflasi. Setelah pelemahan yang sangat luar biasa, turun dari level paling tertinggi 1.07 sampai 1.06 di bawah. Ini merupakan data penurunan yang sangat luar biasa, rekan trader. Artinya diperlukan ya trigger untuk mencoba naik kembali lagi di tengah ya, di tengah komentar-komentar dovish yang terjadi pada Europe Central Bank. Jadi ada sedikit awalnya Europe Central Bank mengatakan bahwa hawkish, sedangkan The Fed mengatakan bahwa dovish. Tapi sekarang agak sedikit kebalikan arah. The Fed-nya yang menjadi hawkish, sedangkan Euro Central Bank-nya menjadi dovish. Nah, ini dia. Nah, oleh karena itu titik utama nanti akan terjadi setelah pengumuman dari inflasi besok hari. Nah, bagaimanakah pasar yang lain, misalnya pound sterling? Pound sterling tetap kita lihat bahwa pound sterling juga dia benar-benar dia sekarang berada di seputaran 1.205 menuju 1.206 dan dia sangat hati-hati terutama menjelang data inflasi yang akan dikeluarkan, baik itu data inflasi di Amerika Serikat maupun data inflasi yang terjadi di Inggris. Nah, ini harap diperhatikan karena kalau kita lihat data inflasi di Inggris juga akan siap dikeluarkan ya, akan siap dikeluarkan. Nah, bagaimana dengan gold, rekan trader? Untuk gold, bagaimana market gold? Dia ini memang benar-benar wait and see, melihat ya, lihat kemungkinan untuk bisa kembali lagi ke 1900. Oleh karena itu, kembali lagi saya bilang bahwa data inflasi ini memang benar-benar akan menjadi trigger. Apakah dia akan menuju ke 1850? Di awal dulu ke 1850 ya. Nah, apakah dia akan mencoba 1850? Kita jangan berbicara ke 1900, masih sangat jauh. 1900 itu kan di atas sini malahan. 1900 kan di sini. Nah, di sini ya 1900. Nah, ini masih sangat jauh ini 1900. Nah, di sini. Ini masih jauh ya. Kita lihat dulu di 1850. Kalau dia bisa menembus 1850 artinya kemungkinan besar dia akan naik terus lebih tinggi lagi. Tapi kalau tidak ya dia akan bergerak di sekitaran situ dan kemungkinan dia akan balik lagi. Mungkin lebih ke awal lagi ya. Jadi harap tetap diperhatikan oleh rekan trader semuanya. Oleh karena itu rekan trader, sekali lagi saya mau bilang bahwa harap diperhatikan, pasar memang benar-benar lagi wait and see, melihat peluang sampai dirilisnya data inflasi dari Amerika sehingga bisa menentukan arah pergerakan market ke depan dengan pasti. Oke rekan trader, demikianlah tema kita pada saat ini. Sekarang kita coba masuk ke analisa teknikal dan seperti biasa kita selalu mulai dari indeks dolar Amerika. Bagaimanakah pergerakan dari indeks dolar Amerika pada saat ini rekan trader semuanya? Untuk indeks dolar Amerika, rekan trader bisa lihat di sini dengan jelas. Oke, indeks dolar Amerika pada kesempatan kali ini dia mengalami pelemahan yang sangat luar biasa setelah kemarin, hari Jumat kemarin, minggu kemarin ditutup dengan ketinggian yang sangat luar biasa. Hari ini indeks dolar Amerika dimulai dengan pelemahan. Dan kita akan lihat seberapa besar pelemahan yang terjadi. Tendensi pelemahan bearish masih sangat kuat di sini dan kita akan lihat seberapa jauh ke bearish. Menurut saya bearish ini dia akan mencoba turun sampai di level 103.398. Ya, di sinilah. Oke, di sinilah. 103.392. Dia akan mencoba turun sampai ke level situ dulu ya. Atau mungkin kalau dia lebih jauh lagi ya dia akan mencoba sampai di level, kalau dia masih bisa turun lagi ya kemungkinan besar ya penurunan dia oke. Ya kalau ya benar, dia sekitaran situ ya. 103.392. Nah, itu ya. Dan apabila terjadi kenaikan, saya mengestimasikan bahwa dia akan naik sampai di level 103.690. Tapi tidak tertutup kemungkinan dia juga bisa turun lebih rendah lagi sampai ke level yang paling terendah di seputaran 103.3274. Oleh karena itu kita bisa lihat di sini arah pergerakannya. Saya tarik dulu. Nah, ini di sini, tapi tidak tertutup kemungkinan dia akan bisa turun sampai di level 103.274.
Oke rekan trader, selanjutnya bagaimana Euro USD. Nah, untuk Euro USD rekan trader bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan Euro USD hari ini adalah sebagai berikut. Euro USD tendensi hari ini sangat bullish dan kemungkinan masih kuat untuk bullish ya. Kita akan lihat sampai menuju pasar Amerika, tapi kalau pasar Eropa ya sangat jelas dia akan bullish ya. Dan kalau kita lihat di sini kekuatan bullishnya sudah melewati rentang harian yang saya coba berikan, dia menurut saya dia masih bisa naik lagi rekan trader. Kemungkinan dia ini akan naik sampai di level seputaran 1.07039. Dia akan mencoba sampai di level situ. Atau kalau dia bisa lewat lagi ya paling tinggi di sekitaran sini. Sisanya dia nggak akan lewat lagi. Jadi saya bisa bilang dia akan naik sampai di daerah situ. Dan kalau dia terjadi pelemahan, saya bisa berasumsi bahwa pelemahan dia yang paling masuk dalam estimasi adalah di seputaran 1.06598. Oleh karena itu, mari kita mapping dulu. Nah, ini dia. Nah, pergerakan dia di sini, kalau dia masih lewat lagi, pasti dia akan berada di seputaran sini. Nah, ini dia. Di atas itu menurut saya sih enggak. Nah, dia akan berada di sekitar sini ya. 1.07074. Oke, selanjutnya rekan trader. Bagaimanakah pound sterling, uncle Sam dolar? Untuk pound sterling kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa arah pergerakan pound sterling adalah sebagai berikut. Pound sterling memiliki tendensi yang sangat kuat untuk bullish hari ini dari rentang 1.20303 sampai 1.20664. Bagaimanakah arah pergerakan dia ke depan rekan trader? Kita bisa lihat di sini dengan jelas bahwa arah pergerakannya adalah sebagai berikut. Nah, oke. Kita lihat di sini. Nah, kita bisa lihat bahwa dia akan mencoba naik. Ini menurut saya dia masih bisa naik lagi dengan level ketinggian yang paling maksimal di seputaran 1.20885. Itu adalah ketinggian yang paling maksimal menurut saya. Walaupun kalau dia bisa menembus itu, dia akan mencoba sampai level yang paling tertinggi di 1.21032. Dan apabila terjadi pelemahan, saya berasumsi bahwa pelemahan dia yang paling rendahnya itu di sekitaran 1.20393. Ini kita gambar dulu. Ini dia, ini menurut analisa saya ya. Ini dia masih bisa naik lagi nih. Nah, dan apabila kalau dia masih melewati lagi, dia bisa naik sampai level yang paling tertinggi di seputaran 1.21032. Oke, selanjutnya kita masuk ke gold. Bagaimanakah arah pergerakan gold hari ini rekan trader? Untuk gold rekan trader, nah kita bisa lihat arah pergerakan dari gold, tendensinya hari ini gold masih punya peluang yang agak sedikit bearish ya. Kita akan lihat bagaimana apakah masuk di pasar Eropa ini dia masih bisa bearish lagi. Nah, walaupun kalau saya lihat kekuatan dia bullish juga masih bisa sangat kuat ini. Dan kalau saya lihat di sini, kalau malahan saya rekan trader saya bilang bukan bearish, malahan tendensi ini kalau menurut saya lebih bisa bilang bahwa dia kemungkinan besar dia akan sedikit bullish hari ini. Dan saya berasumsi bahwa dia ini masih bisa naik lagi. Kemungkinan naik dia itu kalau menurut saya kenaikan yang paling tertinggi sih ya memang benar di seputaran 1872.29. Tapi untuk saat ini kekuatan kenaikan dia itu masih bisa sampai di level yang paling tertinggi di 1867.60. Dan apabila terjadi pelemahan yang paling rendah sekali menurut saya itu adalah di seputaran 1857. Oleh karena itu, saya berasumsi bahwa pola pergerakan yang terjadi menurut saya dia akan mencoba sampai di seputaran 1857, akan tetapi tidak tertutup kemungkinan dia akan naik di level yang paling tertinggi sampai di seputaran level sini rekan trader. Nah, ini dia. Dia masih bisa tembus. Oleh karena itu kenapa saya bilang di range ini kalau dia bisa menembus 1867 artinya dia akan naik sampai ke 1872. Oke, selanjutnya rekan trader kita masuk di USD Yen Jepang. Bagaimanakah pola pergerakan dari USD Yen Jepang pada hari ini rekan trader? Untuk USD Yen Jepang kita bisa lihat dengan jelas ini bahwa tendensi USD Yen Jepang hari ini benar-benar bullish. Seberapa besarkah bullish akan terjadi? Kalau kita lihat di sini ya rekan trader, tendensi bullish ini sudah sampai di peaknya. Walaupun menurut saya dia akan mencoba naik lagi, kalaupun naik lagi akan sampai di daerah yang paling tertinggi di sini. Tapi saya tidak terlalu yakin dia akan sampai daerah situ rekan trader. Saya yakinnya itu dia tuh sampai di daerah yang paling, kalau menurut saya peaknya dia itu ya di sekitaran sini.
atau bukan deh, di sekitaran sini deh. Nah, ini peak dia. Nah, di seputaran situ. Oleh karena itu saya bisa bilang bahwa tendensinya ini udah selesai malahan ya. Tendensinya udah selesai. Dia sekarang udah mengalami kenaikan, pelemahan, dan kalau dia terjadi pelemahan, saya berasumsi bahwa dia akan turun. Pelemahan dia akan turun sampai di level yang paling terendah di seputaran 131.394. Oleh karena itu, pola pergerakan dari USD Yen Jepang menurut analisa saya, dia akan mencoba naik sampai dari 131.394 sampai 132.589, dan apabila dia masih terjadi kenaikan, ya paling tertingginya yang sudah paling tentu di seputaran 132.758. Oke, rekan trader semuanya, demikianlah analisa harian kita pada hari ini. Saya berharap semoga apa yang saya berikan ini setidaknya memberikan sedikit manfaat terhadap analisa yang akan dilakukan oleh rekan trader semuanya. Akhir kata saya mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu kita di pertemuan berikutnya. Salam Profit Indonesia.